Kita teruskan pembahasan kemarin itu. Sayyiduna Faqih Muqaddam. Beliau itu sekarang sedang banyak difitnah. Sudah kemarin difitnah ngaku-ngaku Mi'raj sampai 70 kali. Padahal itu adalah tulisan atau curhat seorang murid kepada gurunya. Yang mana kalau pengalaman spiritual itu terjadi, ya itu terjadi. Mau gimana lagi, wong dirasakan terjadi begitu. Makanya dicurhatkan kepada gurunya. Ini bagaimana keadaan saya. Yang mana gurunya kan malah mengatakan engkau itu sudah tidak perlu dinasehati. Yang perkara seperti itu jangan dilirik lah, kira-kiranya begitu. Nah sekarang ini tuduhan lebih kejam lagi, lebih keji lagi. Karena Sayyiduna Faqih Muqaddam itu dituduh mengaku sebagai Tuhan. Jadi katanya itu Faqih Muqaddam ini mengaku sebagai Tuhan dan dia itu ingin dijadikan Tuhan oleh Ba'alwi. Ini kan tolol ya. Tapi sebelum membahas ini, nanti kita bacakan bagaimana perkataannya Syekh Faqih Muqaddam. Cuman sebelum itu kita kasih dulu muqaddimahnya. Nah, muqaddimahnya begini. Ada satu ilmu, yang ilmu itu khusus membicarakan tentang ahwalul qulub, tentang keadaan hati dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan makomat. Makomat itu keadaan seseorang di dalam perjalanan spiritualnya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dari perasaan kolbu. Ya, kalau kita makan orang-orang yang mahjub, ya mahjubnya mahjub bil hujub. Sudah mahjub dengan hijab-hijab yang banyak. Maka senangnya kita, sedihnya kita itu berkaitan dengan materi. Bukan berkaitan dengan sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Nah, orang-orang yang suci, ini bukan Syekh Faqih Muqaddam saja, banyak. Kita sebut Al-Imam Ghazali, Ja'far Syekh, Ja'far Shadiq, malah para sahabat nanti seperti Siti Aisyah dan lain sebagainya, itu mengalami situasi kolbu yang mungkin untuk kita mah sampai mati kita tidak akan mengalaminya. Lah makanya keadaan kolbu seperti ini banyak dibohongkan terutama oleh Wahabi. Padahal keadaan kolbu seperti ini pernah dibahas beberapa kali oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ketahui dulu bahwa yang namanya perkataan sebetulnya dia itu lazim dengan ahwal kolbu. Jadi ma khotoro bilbal, apa-apa yang terlintas di dalam kolbu, di dalam hati, itu biasanya apa yang diucapkan. Makanya secara majaz Rasulullah itu sering berkata mankola. Padahal yang dimaksud mani takoda. Misalkan seperti mankola la ilaha illallah dakhalal jannah. Padahal para ulama mengatakan berkata la ilaha illallah saja tidak cukup. Karena yang dakhalal jannah itu mani takoda la ilaha illallah. Cuman dari i'tiqad itu dia suka keluar perkataan yang muwafiqun lil qalbi. Yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kolbu. Dalam pengertian berarti lisan ini bisa mukhalif lima fil kolbi. Lisan ini bisa bercanggah dengan apa yang ada di dalam hati. Makanya kita mengenal yang namanya orang munafik. Orang munafik itu perkataannya tidak sesuai dengan kolbunya. Perkataannya mengatakan la ilaha illallah tapi di dalam kolbunya masih menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Nah, saya kasih satu hadis di sini. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau hadisnya dari Rasulullah SAW. Kata beliau begini. Lallahu asyaddu farohan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rohilatih bi ardi falatin. Fanfalatat minhu wa alaiha tu'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi zilliha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu lebih besar bahagianya, ini majaz, bitaubati abdihi, terhadap taubatnya hambanya Allah. Hina yatubu ilaihi, tatkala hamba itu bertaubat kepada Allah. Dalam pengertian Allah akan memberikan pahala yang sangat besar tatkala orang itu bertaubat. Nah, karena ini majaz berarti disandingkan dengan majaz lagi. Min ahadikum, jadi kan tadi lebih bahagia. Lebih bahagia daripada siapa? Lebih bahagia daripada seseorang di antara kamu kana ala rohilatih bi ardi falatin.
yang mana dia itu seseorang ini dia berada di atas kendaraannya pada tanah antah berantah. Jadi bahasanya apa? Sasar. Dia tersesat begitu. Nah, fan falatat minhu, kemudian si untanya ini, si kendaraannya ini hilang darinya. Udah mah dia tersesat. Pas turun mau pipis, kendaraannya hilang. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas kendaraannya itu ada makanan dan minumannya. Udah dompet-dompet ATM di situ semua. Fa ayisa minha fa'ata sajarotan. Maka kemudian dia itu apa? Dia itu putus asa dari kembalinya si kendaraan itu. Udah ini mah. Udah diantah berantah. Kendaraannya hilang, makanan gak ada, minuman gak ada. Akhirnya dia itu putus asa. Maka dia mendatangi satu pohon. Kemudian dia itu fadtoja'a fi zilliha. Menggoler. Berbaring di bawah naungan pohon itu. Ima dia itu nunggu orang lewat atau nunggu mati. Ya udah mau gimana lagi, udah nggak tahu jalan keluar. Qad ayisa min rohilatihi, yang mana dia itu sudah putus asa dari kembalinya si kendaraannya itu. Fabaina huwa kadzalika idza huwa biha qaimatan indah. Tatkala dia itu berbaring, mungkin dia ketiduran, pas bangun-bangun ternyata si kendaraannya itu berdiri di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, yang mana kembali lagi semuanya tuh, makanannya balik ya, minumannya balik, kendaraannya balik. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia mengambil kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah. Bayangkan keadaan hatinya. Nah ini coba lihat, bayangkan keadaan hatinya. Kemudian dia berkata, gara-gara syiddatil farah, gara-gara terlalu sangat rasa bahagianya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ngomong, akhto'a min syiddatil farah. Dia itu salah ngomong gara-gara terlalu bahagia. Nah ini ya, kalau dihukumi qawlnya saja, kalau dihukumi makolahnya saja, orang ini sudah kafir. Iya kan? Tapi Rasulullah menjadikan ini sebagai perbandingan dengan Allah itu lebih bahagia daripada orang ini. Dalam pengertian apa yang Allah berikan kepada orang yang taubat, ya, ini kan majas akli itu. Jika diberikan pahala yang Allah berikan kepada orang yang taubat, itu melebihi pemberian seseorang tatkala dalam keadaan bahagia seperti ini. Nah, yang mana orang ini saking bahagianya dia sampai salah berucap. Yang mana ucapannya ini jika dihubungi, diputuskan dari ahwal, dia kafir. Dia berhak untuk disembelih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Siti Aisyah. Siti Aisyah ini masyhur. Beliau ini pernah dituduh dituduh berbuat tidak baik lah begitu ya. Yang mana mengakibatkan beliau ini tidak diajak berbicara oleh Rasulullah itu selama berbulan-bulan kalau tidak salah. Nah, karena Rasulullah ini kan melihat zohir. Zohirnya memang Siti Aisyah itu tatkala beliau kehilangan gelang atau kalung, sesuatu yang diikatkan begitu, dan turun dari tandunya untuk mencari yang hilang itu, kelompok perangnya Rasulullah itu berangkat duluan. Nah, karena Siti Aisyah itu ringan, jadi tatkala yang membawa tandunya Siti Aisyah, itu udah nggak kerasa yang bawa tandunya 4 orang, yang dibawanya Siti Aisyah. Jadi nggak kerasa di dalamnya itu ada Siti Aisyah atau enggak, berjalan aja. Nah Siti Aisyahnya ini beliau itu turun kan. Nah setelah turun balik lagi ke tempat, udah ketemu gelangnya, karena gelangnya ini minjem dari kakaknya, kembali ke tempat ke tempat asal, udah pada nggak ada. Akhirnya Siti Aisyah juga ya udah mau gimana lagi, orang tawakal kan, nggak teriak-teriak kayak kita gitu. Orang tawakal ya duduk di bawah batu. Pas duduk di bawah batu ternyata ada sahabat Rasul yang ketiduran di sana. Ketinggalan sama kelompok ini. Berjalan, kelewat ada Siti Aisyah di situ. Nah, laki-laki ini beliau, saya lupa nama sahabatnya. Beliau tidak bicara apa-apa. Jadi menundukkan hewannya, kemudian Siti Aisyah naik.
Nah, orang-orang udah pada tidur malam di sana, Siti Aisyah datang berdua sama cowok, sama laki-laki. Kan ribut semua tuh si Yahudi yang munafikin. Oh, Siti Aisyah begini dan begitu. Rasulullah melihat zahir nggak bisa apa-apa. Sampai Siti Aisyah itu, kok Rasulullah nggak percaya sama saya begitu. Dan air matanya itu deras sekali keluar sampai kering berbulan-bulan itu. Sampai keluar apa? Ayat baroah namanya itu, bukan baroah surah Taubah, bukan. Jadi baroatul Aisyah. Jadi itu membebaskan Siti Aisyah dari semua tuduhan. Nah, tatkala wahyu itu turun, diberitakan kepada Sidna Abu Bakar, ayahnya Siti Aisyah. Sidna Abu Bakar mengisahkan kepada Siti Aisyah, Aisyah, sekarang kamu sudah membebaskan. Siapa yang membebaskan saya? Allah yang membebaskanmu. Maksudnya apa? Telah turun wahyu dari Allah mengenai dirimu. Itu Siti Aisyah udah, coba ya, datang ayat khusus tentang diri kamu. Itu gimana perasaan hatinya? Yang mana istri-istri Rasulullah yang lain itu tidak sampai disebutkan seperti itu di dalam Al-Quran. Nah, waktu keadaan hatinya seperti itu, kata Sidna Abu Bakar, Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, saya tidak butuh Rasulullah. Ayo mau gimana? itu kalau diambil perkataannya saja, dilepaskan dari keadaan hatinya, murtad juga itu. Cuman karena itu sedang dalam syiddatul faroh, fana billah, ya, sampai gini, siapa Rasulullah itu siapa? Ya, saya itu gak butuh sama Rasulullah. Itu karena saking apa? Syiddatul faroh, karena saking kuat kebahagiaannya keluarlah kata-kata itu, dan ini tidak bisa dilepaskan. Makanya qaul ini tidak bisa dilepaskan dari sohibul makolnya. Ya, makanya nanti misalkan di dalam perkara-perkara yang memurtadkan, di antara perkara yang memurtadkan itu apa? Sujud kepada patung. Apakah semua orang yang meletakkan dahinya di atas tanah di hadapan patung langsung dihukumi murtad saat itu juga? Kan enggak, kan harus dipanggil dulu. Apa alasannya? Siapa tahu dia jatuh kan, pas jatuh dipoto, cekrek lagi sujud, padahal jatuh begitu. Nah ini hati-hati. Kemudian, bagaimana sekarang siapa? Al-Faqih Muqaddam, beliau itu bisa disebut sama Imad and the Gang mengaku sebagai Tuhan. Nah kira-kiranya sama, keluar perkataan seperti ini. Nah, dalam keadaan begitu, jadi dinukil perkataan siapa? Al-Faqih Muqaddam. Nukilnya begini, ini saya bacakan sebagiannya dulu. Wa kana yuqalu lahu fitil kal ghaibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada orang datang ke Al-Faqih Muqaddam membacakan ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Perkataan Faqih Muqaddam, fayaqulu laisa li nafsun. Aku tidak punya ruh. Aku tidak punya nyawa, aku bukan nafs. Fayuqulu, dalam pengertian saya nggak bakalan mati, begitu kira-kira kalau mafhumnya. Padahal kan mantuknya itu laisa li nafsun. Tidaklah aku memiliki nafs, memiliki jiwa, memiliki ruh. Mafhumnya saya tidak akan mati. Fayuqulu lahu, dikatakan lagi sama Faqih Muqaddam itu, kullu man 'alaiha fanin. Setiap perkara yang ada di atas muka bumi itu pasti fana. Fayaqulu ma ana 'alaiha, berkata Faqih Muqaddam, saya tidak ada di atas bumi. Dalam pengertian saya tidak akan fana, mafhumnya. Wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Dikatakan lagi kepada Faqih Muqaddam itu, semua perkara itu halik, musnah kecuali zat Allah. Fayaqulu, maka berkata Faqih Muqaddam, ana min nuri wajhi. Aku itu nur wajahnya, nur zatnya Allah. Dalam pengertian saya tidak akan musnah. Nah, kalau dibaca kayak gitu aja, ini diambil. Ya gimana? Gimana? Ya iyalah sampai dijadikan senjata bahwa Faqih Muqaddam ini mengaku sebagai Tuhan. Lagi-lagi kalau kita baca satu paragraf aja di atasnya, kita bakal paham maksudnya ini apa. Ya, nih makanya saya bacakan secara utuh dari atas nih. Cuman utuhnya juga cuma sedikit. Soalnya ini screenshot begitu. Saya enggak sempat buka kitabnya. Cuman kira-kira begini. Tsumma tawatarat alaihi fi akhiri umrihi alwaridatul azimatu. Kemudian ini menggambarkan keadaannya Syekh Faqih Muqaddam. Beliau itu di akhir umurnya terus-menerus datang kepada beliau itu waridatul azimah. Waridat itu
bahasa dari apa? Dari ahwalul qulub. Ya. Makanya suka ada disebutkan kalau orang di dalam berzikir cuman ingin ahwal itu disebut abdul waridat. Dia hanya hamba apa yang datang kepada kolbunya. Nah beliau mah sudah di atas itu, tapi kan tidak menghalangi datangnya waridat kepada beliau. Al-azimah yang besar dalam pengertian ini bukan waridat biasa. Wat tajalliyatul jalilatu dan tajalli yang agung. Wal musyahadatul ghaibiyah dan musyahadah ghaibiyah. Wal mawahibu wal asrarul ladunia dan pemberian-pemberian dan rahasia-rahasia ladunia. Ini sebelum beliau wafat. Fa'akhadathu an hissihi, maka waridat dan musyahadat yang tadi disebutkan, ini istilah-istilah sufiah bagi keadaan hati begitu. Ini sampai mengambil beliau dari hisinya sendiri selama mau wafat itu. Jadi beliau sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa mendengar qaul dengan lafaznya. Kalau ditampar aja udah nggak kerasa begitu. Makan udah tidak terasa. Karena ghalabah ahwal dari waridat yang datang itu. Fabaqiya mi'ata lailatin mustoliman mustaghriqan fi buhuril asror. Maka 100 hari beliau itu tercabut dari asalnya dan tenggelam di dalam asror yang seperti lautan. Ini bahasa orang yang sama-sama kenal kepada wali begitu. Nah, sehingga yang dilihat secara zahir beliau ini sudah tidak bisa respon dengan indranya. Kemudian ma'khudhan an nafsihi, beliau itu terambil dari dirinya sendiri. Sudah tidak makul kalau bahasa fikihnya, sudah tidak ada akalnya. Ghaiban amma siwa rabbihi, sudah ghaib dari selain Allah. Yang ada hanya Allah. Di dalam rasanya itu fanian fihi, fana di dalam Allah, baqiyan bihi, baqo dengan Allah. Ini bukan keadaan jasad, ini keadaan kolbu. Ya, kalian yang nggak pernah bakian dengan Allah, ya nggak bakalan paham itu. Ya kita yang nggak pernah bako dengan Allah nggak bakalan paham. Kita mah ditanya sekarang jam berapa aja jawab. Ya, besok mau berangkat kemana jam berapa, gimana kita mau bako sama Allah? Orang yang bakian billah itu sudah fana amma siwa. La yakulu wa la yashrobu, 100 hari nggak makan nggak minum, mau gimana? Ya. Nggak minta makan, makanya aneh kalau ada orang fana masih minta makan. Orang fana kok masih minta makan, masih minta minum. Yang ada ustadz fana turun dari panggung minta amplop. Ada saya mau pulang duluan nih, ada amplop. Masa orang fana kayak gitu ya? Orang fana mah nggak ada itu ahwalul qalbinya. Nah, disitulah baru dikatakan wa kana yuqalu lahu fitil kal ghaibah. Dikatakanlah pada keadaan ghaibah itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafs akan merasakan mati. Kata beliau kata beliau itu laisa li nafsun, aku tidak ada nafs. Itu perkataan itu kalau dipotong dari ahwal itu kafir. Cuman kalau dia itu beserta ahwalnya, dia tidak kafir. Sebagaimana tadi, sama yang tadi parah mana? Perkataan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sama perkataan ini parah mana? Parah yang tadi, yang orang yang kehilangan bekalnya, dia mah bilangnya, ini mah kalau secara zahir ya, ini mah berarti kira-kiranya aku Allah begitu. Yang tadi mah Allah hambaku, tuh gimana? Yang tadi lebih parah, itu mah Allah hamba saya. Ya. Saya ini Tuhannya Allah begitu. Ini kan yang tadi lebih parah sebetulnya. Dan Rasulullah itu nggak mengatakan orang itu kafir kok. Paham ya? Ini memang kalau misalkan kita ambil mafhum dari mantuknya. Jadi mantuknya kan tidak ada mengatakan Allah tidak ada. Mantuknya itu saya tidak punya nafs, saya tidak berada di atas bumi. Kemudian saya itu minuri wajhi begitu. Ini tidak usah diterjemahkan. Itu kan mantuknya tuh. Mafhumnya berarti dia mengaku sebagai Tuhan. Kan begitu. Ya iya kalau diputuskan dari ahwal kolbinya. Kalau tidak diputuskan dari ahwal kolbinya, ini hanyalah perkataan orang yang sedang fana. Nah, apakah pernah seseorang itu mengeluarkan perkataan seperti ini dihukumi kafir? Pernah. Siapa? Zamannya Al-Hallaj. Zamannya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu sama, dia
itu sedang dalam keadaan seperti ini, kata-katanya ngaco keluarnya itu. Nah, karena Al-Hallaj ini adalah orang yang berkarisma. Ya, tidaklah beliau datang kepada suatu negeri kecuali negeri itu dinamai karisma. Bukan itu ya. Tidaklah dia itu datang ke suatu negeri kecuali negeri itu pasti belajar kepada Al-Hallaj. Sampai-sampai orang ustadz-ustadz yang ada di situ itu hasad. Karena pesantrennya jadi nggak laku kan, majelisnya jadi bubar semua gara-gara Al-Hallaj itu. Nah, tatkala Al-Hallaj mengeluarkan kata-kata seperti itu, hasadlah orang-orang ini mengatakan Al-Hallaj sudah kafir. Nah, ini Al-Hallaj ini dilindungi oleh murid-muridnya karena murid-muridnya tahu. Cuman akhirnya ketahuan sama Qadhi begitu. Ya akhirnya dihukum mati. Tatkala dihukum mati, keanehan terjadi. Nampak khorikul adat dari Al-Hallaj ini yang mana semuanya pada saat itu mengatakan Al-Hallaj ini seorang wali, bukan kafir. Nah, dari situlah kapok orang-orang itu menghukumi seseorang hanya dari perkataannya saja. Makanya Ibnu Arabi sama banyak perkataan seperti ini tapi tidak sampai dihukum mati. Kemudian Syekh Siti Jenar yang terkenal di kita itu dihukum mati hanya dongengnya saja biar orang-orang yang nggak sampai sama ilmunya Syekh Siti Jenar nggak ikut-ikutan perkataan Syekh Siti Jenar. Itu sebetulnya hanya dihilangkan saja. Ya usahakan sama bukan dihilangkan, bukan dimati, maksudnya disimpan begitu, disembunyikan. Syekh Siti Jenar itu tidak sampai dihukum mati, makanya nggak ada saksinya. Mana saksi yang mengatakan Syekh Siti Jenar itu dibunuh? Nggak ada. Kalau Al-Hallaj banyak saksinya, itu kabar mutawatir. Al-Hallaj mah. Kalau Siti Jenar memang cuma dikatakan saja Siti Jenar ini sudah dibunuh. Padahal itu disembunyikan saja karena orang-orang pun tahu begitu. Ini tidak akan keluar dari perkataan seperti ini, tidak akan keluar dari mulut seseorang yang tahu tauhid dalam keadaan sadar. Paham ya? Dan tatkala mengatakan misalkan mafi jubati ilallah, nggak ada orang yang meyakini bahwa yang mengatakannya ini Tuhan, nggak ada, karena tidak sebodoh itu mereka itu. Oh, ini orang sedang fana lah kurang lebih, atau sedang bako atau sedang jamu begitu. Nah, ini jadi jangan sampai disalahartikan. Tidak ada sama sekali pengakuan dari Syekh Faqih Muqaddam terhadap ketuhanan, sama sekali tidak ada begitu. Ini hanya ghalabatul ahwal saja kepada diri beliau itu.